haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati yaitu Ketua DKM Masjid Al-Muallimin, yaitu Bapak Dul dan seluruh jajaran kepengurusannya. Yang saya hormati para asatidz, para hujjaj, para sepuh, para tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa takdim saya kepada bapak-bapak semua. Yang saya hormati hadirin hadirat, bapak-bapak, adik-adik yang sama-sama hadir di Masjid Al-Muallimin dalam rangka ibadah sholat maghrib dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan kumpul kita pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kumpul kita menjadi wasilah sebab tambah barokah buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, serta mudah-mudahan kita tergolong umat beliau kelak yaumil qiyamah, kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsaminu wal 'ishruna fi man'i syurbil khamri. Al-babu tsaminu, bab yang ke-8, wal 'ishruna dan 20, fi man'i syurbil khamri, menjelaskan tentang kewajiban mencegah dari meminum khamr. Apa itu khamr? Khamr itu adalah sebuah istilah untuk benda yang apabila dikonsumsi bisa memabukkan. Mungkin di zaman Nabi itu bentuknya hanya cairan berupa peras anggur. Akan tetapi dikiaskan untuk zaman sekarang itu bukan hanya bentuk cair, tetapi ada zat padatnya, ada bentuk tablet, ada bentuk serbuk, ada bentuk cair, ada bentuk apalah namanya. Tapi hal itu apabila digunakan oleh manusia kemudian bisa memabukkan yang mengakibatkan hilang akal, maka itu namanya khamr. Dan mengonsumsi khamr hukumnya adalah haram karena khamr merupakan barang najis. Makanya di dalam kitab Safinah itu dijelaskan khamr itu bagian daripada barang najis. Kalau mengkonsumsi benda yang memabukkan berarti kita mengkonsumsi najis. Makanya di dalam pasal tentang perkara najis bisa menjadi suci, kalau itu khamr sudah hilang alkoholnya alias menjadi cuka, maka itu baru tidak najis ya. Akan tetapi dengan catatan jadi cukanya itu dengan dirinya, bukan sebab kita misalnya diapain gitu, enggak. Jadi harus dengan sebabnya sendiri ia menjadi cuka. Nah, di pasal ini akan menjelaskan tentang kewajiban kita sebagai muslim untuk menghindarkan diri dari meminum khamr atau mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan. Karena memang saat ini bapak-bapak di kalangan remaja itu, bahkan di kalangan anak sekolah, ini sudah menjadi hal yang biasa.
Bahkan pertamanya nyoba kesononya jadi ketagihan. Kalau udah ketagihan, kalau tidak mengkonsumsi sehari aja, itu bisa mengakibatkan apa ya, sakau. Dan karena kecanduan. Nah makanya ini mesti dicegah, dimulai dari diri kita, kemudian kita sampaikan cegah anak-anak kita. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90-91 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu ayat 90-nya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya arak, minuman keras, wal maisiru, dan judi. Maisir ini judi ya. Wal ansabu, ansab itu artinya sesajen, berkurban karena berhala. Kalau zaman sekarang namanya sesajen, menyembelih sesuatu tetapi tidak karena Allah, tidak bismillah, tidak atas nama Allah, tapi atas nama jin atau atas nama penunggu batu, penunggu pohon, biar selamat nih dihajatin, dipotongin kambing. Wal ajlamu, dan lotre itu kalau zaman dulu mah itu adalah mengundi nasib dengan panah. Jadi kalau panah ini tepat sasaran, dia dapat unta, dapat kambing, dapat harta atau lain sebagainya. Nah, kalau zaman sekarang namanya lotre. Nah, rijsun min amali syaitan, itu adalah perbuatan yang keji, min amali syaitan, karena perbuatan itu adalah merupakan perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian itu yang tadi disebutkan, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah wa hal antum muntahun. Sesungguhnya dengan minuman keras dan judi itu setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu mau berhenti. Nah, jadi dengan sebab kita meminum khamar atau dengan sebab judi, itu sebenarnya upaya setan untuk membuat kita ini saling bermusuh-musuhan dan muncul rasa kebencian di antara kita manusia. Jadi hal pertama, efek atau dampak dari minum khamar itu dan judi itu adalah timbulnya kebencian di antara kita. Kalau judi kan ada yang menang, ada yang kalah. Nah, itu kan bisa mengakibatkan timbulnya permusuhan dan kebencian. Begitu juga dengan minum khamar. Apalagi dengan khamar itu akalnya menjadi hilang. Dan maka tidak segan-segan kalau membacok beneran, kalau membunuh beneran. Kenapa? Akalnya hilang, ya, tidak terkontrol karena terpengaruh oleh alkohol. Nah, begitu juga kata Allah bahwa dengan alkohol itu wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah, akan menyebabkan ia jauh dari mengingat Allah dan mendirikan sholat. Mau mengingat Allah bagaimana? Pikirannya dalam keadaan tidak terkontrol. Kalau bahasa anak zaman sekarang lagi nge-fly, nggak bisa ya, mengingat Allah, apalagi ada keinginan untuk menjalankan sholat. Nah, makanya satu-satunya cara
yang dapat kita lakukan itu adalah menghindarkan diri benar-benar dari yang namanya khamar, sehingga jangan sampai kita berani mencoba untuk mengonsumsi hal-hal yang dapat memabukkan, karena itu adalah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Selain itu juga itu dapat menghilangkan akal kita. Kalau kita bicara waras, maka ya, itu kalau kita tanya orang gila pasti pengen waras. Tapi ini kadang-kadang orang waras pengen gila. Nah itu salah satunya kenapa dia kok minum khamar gitu. Yang gila aja pengen waras. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha al-hadis. La'ana melaknat siapa Allah al-khamra pada minuman keras. Makanya minuman keras termasuk perkara najis. Kalau diminum berarti di dalam perut bahkan ikut dalam aliran darah, itu adalah perkara najis semua. Bagaimana kita mau sholat di dalamnya najis? Bagaimana kita mau doa diijabah sedangkan di dalam diri kita tumbuh dari perkara najis? Sedangkan najis itu dapat menghalangi keabsahan daripada ibadah kita. Makanya kalau kita mau ibadah sholat, itu kan salah satunya adalah suci badan, pakaian, tempat dari najis. Sedangkan kita minum khamar, waduh, di dalam diri kita najis semua. Bagaimana sholatnya dianggap sah? Makanya nanti ada hadis yang menjelaskan tentang bahwa orang yang suka mendawamkan minum khamar itu sholatnya nggak bakalan diterima oleh Allah. Nanti akan ketemu hadisnya. Wa mu'tasiroha, kemudian wa syaribaha, dan Allah juga melaknat orang yang meminum khamar. Nah, jadi bukan hanya khamarnya, orang yang meminumnya juga dilaknat sama Gusti Allah. Bukan hanya yang meminumnya, wasaqiyaha, orang yang memberi minumnya, orang yang nawarin, yang ngasih itu juga dilaknat sama Allah. Nih, saya punya khamar nih, ya, untuk penghilang ingatan, katanya begitu, ya, biar kita biar kita nggak banyak ingatan, katanya gitu. Dikasih itu. Nah, orang yang ngasih itu dilaknat sama Allah. Meskipun dia kagak minum, apalagi kalau minum, ya juga dia pelaku, ya juga yang nawarin. Wah, itu mau double ya dosanya. Kemudian wabai'aha, orang yang menjualnya. Nah, si penjualnya juga itu dilaknat sama Allah. Karena dia telah mengadakan barang yang diharamkan. Bahkan perkara najis itu kan gak boleh diperjualbelikan. Jangankan khamar yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Misalnya kotoran ayam, padahal itu ada manfaatnya untuk pupuk, itu juga tidak boleh Pak diperjualbelikan. Nah, makanya kalau kita membahas fikihnya, nah ini lumayan lama. Mungkin nanti Ustaz Indra yang nemu masalah fikihnya. Itu nggak boleh perkara najis diperjualbelikan. Ya. Makanya nanti ada solusi dan cara lain agar supaya itu terjadi barter, tukar menukar. Tetapi bahasa akadnya bukan jual beli. Nah, saya tidak panjang lebar masalah ini. Kemudian wa mubta'aha, dan orang yang membelinya. Orang yang membelinya juga sama dilaknat sama Allah. Wa asiroha, orang yang membuatnya atau meraciknya, orang yang meraciknya, pabriknya, itu juga sama dilaknat sama Allah. Kemudian wa mu'tasiroha, orang yang menyuruhnya, artinya orang yang memberikan modalnya, itu juga sama dilaknat sama Allah. Wa hamilaha, orang yang bawanya, ya, orang yang bawanya, kecuali tidak tahu, ya, ada Gojek, ya, disuruh bawa barang, nggak tahu tuh isinya khamar, itu mah nggak apa-apa. Tapi kalau tahu, nih tolong khamar anterin ke A3, misalnya ke saya, nah itu jangan. Kalau dia tahu bahwa itu khamar, karena yang membawanya juga itu terkena laknat sama Allah. Kemudian wal mahmulata ilaihi, dan orang yang dibawakannya itu juga sama. Wa akila samaniha, dan orang yang
mengambil untungnya, itu juga sama. Jadi sepaket Pak, mulai dari pemonsumsi sampai orang yang pemodal, yang mengambil untung, itu semuanya dilaknat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sekali-kali nyoba-nyoba untuk apa? Untuk membeli, apalagi sampai mengonsumsi khamar. Bahaya dampaknya, dilaknat sama Allah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra fi dunya lam yashrabha fil akhirah. Barang siapa yang meminum khamar ketika di dunia, selain itu dosa untuk dirinya, lam yashrabha fil akhirah, maka dia tidak akan meminum khamar di akhirat, di surga. Karena nanti di bawah surga itu kan mengalir air di sungai-sungai. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Itu di bawah surga itu mengalir sungai-sungai. Nah, dalam riwayat dikatakan bahwa air yang mengalir di sungai itu bukan sungai seperti di kita. Kalinya apa? Airnya kotor. Nah, kalau di surga itu sampai yang memandang itu takjub sangat luar biasa dan sebelumnya belum pernah dilihat. Nah, dalam riwayat dikatakan bahwa di dalam air yang mengalir di sungai di bawah surga itu adalah susu, madu, dan khamr. Nah, orang yang ketika di dunia pernah nyoba minum khamr, mohon maaf, ya, kata Nabi tidak akan pernah meminum khamr yang ada di surga. Padahal khamr di surga itu adalah minuman yang paling segar dan tidak memabukkan. Nah, itu khamr yang asli yang itu. Nah, makanya di dunia nggak boleh dicoba. Mohon maaf, sama seperti sutra, Pak. Kenapa laki-laki di dunia nggak boleh pakai pakaian dari sutra? Nggak boleh, Pak. Ya. Karena sutra itu adalah pakaian para penghuni surga. Nah, sutra yang asli itu nanti di surga. Termasuk juga kenapa laki-laki tidak boleh pakai emas. Kalung emas nggak boleh. Bahkan bukan dari emas juga, kalungnya tidak boleh. Yang diperbolehkan itu hanya cincin, itu juga paling bagus dari perak. Dari emas berdosa. Dan siapa laki-laki yang menggunakan emas di dunia, maka emasnya itu nanti akan dibakar di dalam api, kemudian dipakaikan ke di mana dulu ketika di dunia dipakaikannya. Mohon maaf tuh. Makanya kalau ada laki-laki yang pakai cincin emas, tolong dicopot, kasih aja ke istrinya, karena itu adalah perhiasan untuk perempuan. Paling mahal itu adalah perak. Kalau perak itu boleh. Nah, tapi meskipun perak, kalau anting itu tidak boleh bagi laki-laki. Terus ini apa namanya? Kalung tidak boleh bagi laki-laki. Terus di pergelangan kaki, gengge ya namanya atau apa lah di sini, itu juga tidak boleh. Karena itu ada menyerupai perempuan. Nggak boleh. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-khamru umul khaba'is, faman syarabaha lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khamru, khamr itu umul khaba'is, ibunya kejelekan. Jadi sumber kejelekan itu sebenarnya dari khamr. Makanya nanti ada kisahnya di sini. Saya lanjutkan dulu kalimat hadisnya biar nggak terputus. Faman syaribaha, dan barang siapa yang meminumnya, lam tuqbal, maka tidak diterima apa sholatuhu, sholatnya itu orang yang meminum khamar, arba'ina yauman, 40 hari 40 malam. Sama seperti orang yang pergi ke dukun. Nah, orang yang pergi ke dukun, nah itu 40 hari 40 malam ibadahnya kagak diterima sama Allah. Begitu juga orang yang meminum khamar. Minum khamar malam ini, maka 40 malam berikutnya sholatnya kagak diterima. Naudzubillah min dzalik. Jadi ancamannya begitu dahsyat sekali. Bahkan fa'in mata, apabila mati, sebenarnya bukan mati ya kalau minum khamar, modar. Fa'in mata, maka apabila modar, wahiyah fi batnihi, dan khamr itu ada di dalam perutnya, mata maka modar itu orang maitatan jahiliyatan,
mati modal dalam keadaan jahiliyah. Gitu Pak. Ya. Kan dulu zaman jahiliyah itu Pak, salah satu hal yang mereka lakukan itu adalah bebas meminum yang memabukkan. Bebas itu. Ya. Bahkan sahabat Nabi pun sebelum masuk Islam banyak yang melakukan itu. Tetapi karena memang bertobat, maka diampuni dosanya sama Allah. Nah, jadi kalau ada orang minum khamr, kemudian dia mati, itu sebenarnya matinya dalam keadaan jahiliyah. Sebenarnya kewajiban muslim pada saat itu hanya menguburkan saja. Karena kalau nggak dikuburin lah bau bangke, benar nggak? Nah, sebenarnya dia nggak ada kewajiban untuk diurus jenazahnya kecuali hanya dikuburkan. Itu juga dikuburin di ininya aja, di sekitarnya aja, dia langsung masukin. Karena Nabi menjelaskan matinya orang yang sedang mabuk, overdosis, maka dia matinya maitatan jahiliyatan, mati dalam keadaan jahiliyah. Udah kita nggak bisa husnudon dia bertobat Pak. Kenapa? Orang lagi mabuk, akalnya hilang. Apalagi kalau dicampur autan. Ya. Benar Pak. Oke lah, ada misalnya tukang maling meninggal digebukin warga, bisa jadi saat itu dia ya setidaknya ada kalimat-kalimat istighfar bertobat sama Allah. Tapi kalau yang pemabuk dalam keadaan otaknya tidak terkontrol, dalam artinya akalnya tidak sehat, kan kecil kemungkinan dia mengucapkan kalimat-kalimat taubat, benar nggak? Nah makanya benar kata Nabi, kalau matinya dalam keadaan mabuk itu kayaknya kita sulit banget untuk husnudon. Karena apa? Matinya pasti dalam keadaan jahiliyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-khamru jum'ul ismi. Khamr itu mengumpulkan dosa. Tuh. Jadi minum khamr itu dapat mengumpulkan dosa. Dosa apa aja ada pada orang yang minum konsumsi khamr. Ada Pak. Makanya mohon maaf dulu nih, ada seorang namanya Barsiso, seorang kiai, dan ini ceritanya populer dalam kitab Jatun Nasihin juga dijelaskan. Nah itu ada Barsiso. Ini si Barsiso itu ulama, kiai yang bagus ibadahnya, bahkan dia punya tempat ibadah. Nah singkat cerita nih karena sudah jam 7. Nah singkat cerita itu si Barsiso itu didatangi seorang laki-laki, yang padahal si laki-laki itu adalah jelmaan dari iblis. Maka kemudian si iblis yang menyerupai laki-laki ini ibadahnya khusyuk banget. Habis ibadah taubat sama Allah, taubatnya benar-benar sampai si Barsiso itu kaget, kagum. Ditanya sama Barsiso, Fulan, kamu kok ibadah bisa sehusyuk itu? Kamu ibadah, kamu doa kok bisa sehebat itu? Emang kamu habis apa? Saya aja yang kiai nggak pernah sehusyuk begitu. Katanya begitu. Ya. Nah, maka kata si laki-laki iblis itu, saya habis berbuat dosa, saya tobat sama Allah, benar-benar tobat, makanya saya khusyuk begini. Waduh, kamu hebat ya, saya ajak kiai kagak pernah khusyuk begitu, sholat masih ingat kemana-mana, doa masih buru-buru. Ya. Nah, maka kata si laki-laki itu, ya udah, saya tuan kiai kudu berbuat dosa dulu. Kalau berbuat dosa pasti nanti ibadahnya khusyuk, doanya benar. Wah, masa saya harus dosa? Kira-kira dosa apa menurut kamu yang paling kecil? Gampang, tinggal membunuh aja. Wah, kalau membunuh ketahuan itu mesti kisos. Kisos itu apa? Mesti dibunuh lagi. Dan kalau membunuh itu balasannya kisos, Pak. Kisos itu dibunuh lagi. Karena nyawa mesti dibayar nyawa, itu dalam Islam. Kenapa? Karena Islam itu agama yang sangat menghargai nyawa. Makanya orang yang menghilangkan nyawa secara sengaja mesti dihilangkan lagi nyawanya. Itu dalam Islam namanya hukum kisos. Yang maling aja kagak dipenjara dalam Islam harus diapa? Dipotong tangannya. Maling lagi dipotong kakinya, maling lagi dipotong tangannya, dipotong kakinya. Begitu aja dalam Islam. Itu supaya apa? Memberikan efek apa ya? Efek jerak kepada orang yang bersangkutan. Nah, gua gak mau maling lagi ini mah, teman gua aja kemarin potong tangannya tuh. Tapi kalau di penjara, yang tadinya maling kambing jadi maling motor, yang tadinya maling motor jadi hebat maling mobil. Kenapa? Diajarin sama senior-seniornya tuh di penjara.
lu ngapain sih maling ayam digebukin, maling kambing digebukin, ya maling kambing sekalian, maling motor di penjara, maling mobil di penjara, mendingan maling mobil sekalian, katanya begitu. Makanya habis dari penjara bukannya tobat, tapi makin apa? Makin mantap lagi nih malingnya. Benar Pak. Nah, seandainya di kita ini hukum Islam yang berlaku, maka insya Allah tentram yang ada. Tapi kalau di kita kan hukumnya kolonialisme, karena memang kita jajahan dari penjajah. Nah itu kemudian kata si Basiso, wah kalau membunuh itu saya kagak mungkin. Ya udah kalau begitu zina aja, udah beli pelacur. Nah apalagi itu, ya saya kagak mau. Adakah yang lebih ringan? Singkat cerita kata si iblis, ada yang lebih ringan. Itu adalah minum khamr. Lantas kalau saya teler gimana? Ya udah jangan banyak, sedikit aja. Nah nanti kalau udah minum khamr, kemudian wudu, kemudian tobat. Kayak benar Pak, iblis itu selalu menghiasi cara jalan supaya seseorang itu melaksanakan maksiat. Benar Pak. Makanya mohon maaf, kalau urusan ibadah itu pasti susah. Kenapa? Setan akan menaburkan duri di setiap jalan yang bisa dilewati oleh orang yang mau ibadah, sehingga kagak jadi ibadahnya. Benar, mendingan gua ngopi katanya daripada ikut ngaji. Ya, nanggung samsu. Benar Pak. Ya. Karena apa? Setan selalu menghiasi. Tapi giliran nonton jaipongan sama nonton dangdutan, kagak takut sama begal. Mau pulang jam 1 berani. Apalagi di sana mau ketemu sama janda pirang. Udah itu mah berani pisan. Kagak ada takut-takut sama begal. Giliran ngaji agak jauhan dikit aja. Emang pulang jam berapa? Jam 12. Lagi musim begal. Tapi giliran dangdutan kagak ada tuh. Nggak ada begal. Kayak begitu. Nah itu adalah cara setan, di mana setan itu akan membuat mudah jalan menuju maksiat, akan membuat sulit jalan menuju ibadah. Nah akhirnya si Basiso itu benar Pak, minum khamr. Nah minum khamr di satu tempat di warung, pas giliran minum khamr mabok, penjualnya itu perempuan, ada motor merendikir, akhirnya diperkosa. Habis diperkosa karena minta tolong, takut ketahuan warga, dibunuh. Habis dibunuh, dikepung sama warga, ditangkap. Disitulah si setan datang menertawakan, ya kamu kalau pengen selamat, ya kamu harus nyembah sama saya selamatin. Bagaimana saya mau nyembah kalau saya diikat? Ya udah dengan isyarat. Akhirnya mengedipkan mata, maka pada saat itu dia menjadi hambanya setan. Tuh, naudzubillah. Artinya apa? Artinya bahwa yang namanya dosa itu pertamanya itu dari yang kecil. Kalau yang kecil itu sudah dianggap berhasil, nanti akan semakin bertambah. Itu dosa kalau begitu. Makanya jangan nyoba. Apalagi dengan masalah khamr. Ini si Basiso niatnya cuma khamr doang, habis itu pengen ibadah kayak si setan yang menjelma sebagai iblis, ternyata itu hanya ujuk kayu setan aja. Yang pada akhirnya apa? Ini si Basiso pada akhirnya terjerumus pada perbuatan dosa yang lebih besar daripada itu. Makanya dijelaskan dalam hadis tadi, al-khamru jumma'ul ismi. Khamr itu akan mengumpulkan segala macam dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man syariba al-khamra faqad kafara bima anzalallahu ta'ala ala anbiya'ihi. Barang siapa yang meminum khamr, maka dikafaro, maka ia telah kufur, tidak percaya bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan Allah ala anbiya'ihi, kepada para nabinya. Artinya apa? Rasulullah SAW itu sudah menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya minuman yang memabukkan itu haram dikonsumsi. Maka apabila ada orang yang dia tahu bahwa itu perkara haram, tapi dia tidak mau meninggalkan khamr, maka sama seperti dia ingkar terhadap risalah syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mohon maaf, kalau ditanya mah tahu Pak, kenapa kamu mabuk? Emang kamu kagak tahu hukumnya? Tahu hukumnya, cuman sulit untuk menghilangkan kebiasaan. Nah, orang yang tahu hukumnya tapi dia menjalankan, maka dia itu sama seperti sudah apa? Sudah tidak percaya dengan
syariat yang dibawa oleh para nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ul khamru wal iman fi qalbi imri'in abada. Tidak akan pernah berkumpul khamr dan iman di hati seseorang abadan selamanya. Kalau sekarang ada orang yang minum khamr, berarti imannya sedang hilang. Kalau imannya ada, pasti tidak akan minum khamr. Jadi sampai selamanya khamr dan iman itu pasti bertolak belakang. Itu pasti bertolak belakang, ya. Nah, jadi oleh sebab itu, karena begitu banyak hadis yang berkaitan dengan tercela sekali bagi orang yang meminum khamar, maka kita yang sudah tahu bahwa khamar itu dilarang dalam ajaran agama, selain di dalam Al-Quran memang dijelaskan keharamannya, juga membuat akal kita tidak berfungsi, maka oleh sebab itu wajib hukumnya bagi kita untuk meninggalkan dengan sungguh-sungguh yang namanya minuman atau apa saja yang membuat diri kita mabuk, ya, karena ancamannya sangat dahsyat sekali yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita dapat menjalankan apa yang diperintah dan kita dapat menjauhi apa yang dilarangnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.